Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 105721125219. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis vertikal. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang analisis horizontal. Baiklah, analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama, yang dapat bermanfaat untuk menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbandingan semacam itu. Dalam analisis vertikal terdapat neraca yang masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva, yang masing-masing pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Dalam analisis vertikal terdapat laporan laba rugi, dan masing-masing pos dinyatakan sebagai persen dari total pendapatan atau penghasilan. Analisis vertikal juga diterapkan untuk beberapa periode guna menyoroti perubahan hubungan sepanjang waktu. Analisis vertikal memudahkan untuk membandingkan laporan keuangan satu perusahaan dengan yang lainnya dengan industri yang berbeda pun, karena proporsi relatif dapat dilihat dari saldo akun. Hal ini juga membandingkan periode sebelumnya untuk analisis urutan waktunya, di mana angka kuartal dan juga tahunan dibandingkan selama beberapa tahun untuk mendapatkan gambaran kinerja metris meningkat atau menurun. Baiklah, sebagai contoh dari analisis vertikal, di sini kita angkat dari perusahaan alat tulis Rama, yang dimana analisis laporan keuangan yang berasal dari laba rugi. Di sini dijelaskan bahwasanya pendapatan honor pada tahun 2020 itu sebesar Rp187.500, sedangkan pada tahun 2019 itu Rp150. Beban upahnya sebesar Rp60, 2019 itu sebesar Rp45, beban sewanya itu sebesar Rp15.000, dan pada tahun 2019 itu Rp12.000. Beban utilitas sebesar Rp12.500, pada tahun 2019 itu sebesar Rp900. Kemudian beban perlengkapan sebesar Rp2.700, pada tahun 2019 itu sebesar Rp3.000. Sedangkan beban rupa-rupa pada tahun 2020 sebesar Rp2.300, pada tahun 2019 sebesar Rp1.800. Adapun total beban operasinya sebesar Rp92.500 atau sama dengan 49,3%. Sedangkan pendapatan beban operasi pada tahun 2019 itu sebesar Rp70.800 atau sama dengan 47,2%. Nah, dari analisis laporan keuangan laba rugi ini kita bisa mengetahui bahwa kesimpulannya beban paling besar itu terdapat pada beban upah di tahun 2020, di mana beban upahnya sebesar Rp60.000 atau setara dengan 32%. Dibandingkan dengan beban-beban yang lain, beban pada beban upah itu lebih besar daripada beban dari tahun 2019 maupun dari tahun 2020 yang lainnya. Karena di sini kita secara vertikal, jadi kita membandingkan dari atas ya, pendapatan dari atas sampai ke bawah. Nah, kita lihat di sini bahwa beban dari upah itu sebesar Rp60.000, yang dimana beban ini yang paling besar, yaitu 32% di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019, di mana di sini beban yang sama juga, beban yang paling tinggi juga terdapat pada beban upah, yang mana di sini sebesar Rp40.000 atau setara dengan 30% dari pendapatan. Melangkah dari kesimpulan analisis laporan keuangan laba rugi secara vertikal, saya akan menjelaskan juga tentang kesimpulan analisis horizontal, di mana di sini dikatakan bahwa pendapatan perusahaan bisa dikatakan bahwa pendapatan perusahaan itu stabil ya, stabil dari pendapatan 2019, kemudian ke 2020 itu pendapatannya stabil. Perusahaan itu bisa menjaga dan juga dapat menjaga pertumbuhan dan pendapatan di angka double digit. Jadi kita bisa melakukan investasi secara jangka panjang pada perusahaan PT Boswa ini yang tadi saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi sebelum menonton video analisis vertikal ini, silahkan menonton video analisis horizontal. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Carmila dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.